Berarti bukan keturunan ini nih. Enggak ada. Raja bukan. Bukan. Oh, bukan. Bisa aja, Pak. Nah, baru Kalau ini saya marganya apa? jangan dong. Kejauhan. Ya. Selamat datang di podcast Teras Rumah. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat spesial. Ya, di kedatangan apa sih dibilang independen ya, satu independen apa bukan nah itu terus nah satu lagi musisi suka datang konser ya kan Ya, gitu. nah samping kanan gua ada Sal Dan samping kiri gue nih ada Rapsya. nah, Guys. sebelum kita mau masuk materi nih ya kan kita terima kasih kepada teman-teman sudah support, sudah nonton, sudah like dan pokoknya terima kasih banyak semuanya. Dan viewers berapa sih Kak? Kita tuh Viewersnya sih kalau kemarin baru 300-an. wih 300 Video pertama sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu baru pertama. Nggak tahu nih kita berapa nih ya kan. Semoga aja cepat naiknya ya. Semoga aja Amin. cepet. Nah kan terus banyak juga yang komen-komen menarik tuh ya kan. Ya, Nanti kita yang support kita. Nanti tuh yang komen-komen itu akan kita baca di belakang materi ya kan. Nanya-nanya. Selesai materi baru kita nanya spill komentar. Nah, kita akan bahas-bahas tentang musisi nih ya kan dari sosok Rapsya. Gue manggil Rapsya apa sih? Acak biasanya dipanggil. orang. Nah, gue mau nanya nih, kenapa sih dipanggil Aca? Nah, sebenarnya Sebelum masuk materi nih ya kan, kenapa nih? sebenarnya Aca itu gini bang. Kan dulu gue ceritanya itu gue kan nama gue tuh apa? Kalau kita bilang tuh spelling nama gue tuh kayak susah gitu. Banyak orang yang manggil gue Rafasya, Rasya. Nah, itu jadi sedikit ada dorongan dari khususnya nyokap gue sendiri kayak manggil sesuatu yang lebih menunjukkan bahwa itu gue gitu. Tapi untuk awalnya ya disclaimer aja nih ya. Gue sebenarnya agak kurang nyaman. Pertamanya itu waktu dulu sih, waktu kecil. Disclaimer aja agak kurang nyaman ketika gue yang dilahirkan sebagai cowok pria gitu. Ya itu Ya kan? jangan Terus tiba-tiba kok jadi Aca gitu. Sebenarnya ada yang coba nih kalau misalkan ditanya ke audiens nih yang ada di sini, kok bisa sih cowok gitu panggil Aca? Emang misgendering apa gimana nih? Itu yang pengen gua kasih tahu di sini. Sebenarnya ada sih, ada gangguan tersendiri buat gua. Kenapa sih harus dipanggil Aca gitu? Tapi flashback aja nih. Ketika gue dipanggil Aca itu karena kan emang panggilan dari nyokap gue sendiri ya. Nah lama-lama ketika naik ke tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang orang-orang kenalnya gue orang-orang tertentu ya yang misalnya udah deket, udah akrab manggilnya Aca. Jadi itu disclaimer aja kenapa sampai sekarang gue dipanggil Aca itu. Dulu kayak gue juga sih, kalau dulu gue kan di SD tuh manggil Rehan, Handul karena gue badan gendut ya kan. Nah, terus Mufli di SMA, terus kuliah pun juga dipanggil Mufli ya kan. Ya karena kan juga gue pernah dipanggil dulu nama gue tuh Isri dulu. Jauh banget dulu tuh. Makanya kan dulu nama gue tuh bukan Rehan Muhammad Mufli. Namanya Isri apa gitu gue lupa. Karena gue sering jatuh, sering penyakitan lah pokoknya situ. Nah akhirnya nyokap gue dan keluarga gue tuh ganti nama gitu. Lu ada nggak nama khusus panggilan tuh kalau lu sendiri Jo? Kalau gue sih, kalau di daerah rumah gue dipanggilnya Raja. Tapi kalau di daerah pondok gue dipanggilnya Zola. Kenapa panggil Raja? Apakah lu keturunan bangsawan? Enggak sih, cuman sebenarnya karena dulu tuh gue orangnya tuh suka kayak ngebantu orang yang dibully apa. Nah kebetulan nama gue juga ada rajanya, makanya gue dipanggilnya Raja gitu. Tolong dong, boleh dong. Berarti bukan keturunan ini nih. Enggak ada. Raja bukan. Bukan. Bisa aja. Nah, baru Kalau saya marganya apa? jangan dong. Kejauhan. Ya. Nah, kita mau masuk nih. Apa sih keseruan nonton konser? Oh iya, taruh bentar. Ini belum kenalnya dong. Maaf teman-teman. Karena dia nanya-nanya dari komentar. Sebenarnya yang putih ganteng banget Siapa sih ini? Nama gua Sahal. Ini kayak orang gue banget. Ya, gua biasa dipanggil kan sama bocah-bocah kan Caul. Nah, itu dulunya gara-gara gua ada orang
Nah, yang manggil gue kan Sahal tuh, dia kayak malas aja gitu hal-hal ya kan, jadi dia ada yang melesetin Sahul. Nah ada lagi tuh semenjak ada yang manggil gitu-gitu, ada yang ngeplesetin lagi, jadi Caul. Nah sebenarnya sih gue ya gimana ya, nama gue kan udah keren nih, ya kan, Jadi Coba Sahal. Jadi Caul gitu. cuman orang-orang ya udah biasa gitu ya, mau gimana lagi, ya udah. Berarti bukan caur. Oh bukan. Bukan ya. bukan. Caur kampung sebelah tuh Oh, kayaknya. kayaknya tuh. Pantesan tadi gue mau manggil lu Sahal, Caul, Maul kan Iya, bingung ya kan. Jadi mau. Jadi gue manggil apa nih? Ul. Biasanya nih bocah-bocah manggilnya Caul. Caul. Jauh banget ya. Iya. Nah, gue mau masuk materi ini. Apa sih keseruan nonton konser tuh? Menurut Bung Aca. Bung Karno kali. Tolong mas, jangan. Aduh, jangan. Tolong jangan disebutin itu. Oh iya, maaf. Apa sih? Sebenarnya kalau orang tuh nanya kenapa sih suka nonton konser, kenapa apa sih serunya di bidang konser gitu kan? Apa nonton event off air, on air gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya bagi seberapa orang, khususnya musisi ya, musisi yang ingin start levelnya ke level selanjutnya, ingin jadi musisi besar, itu tuh kita punya satu tujuan yang penting, research dan referensi. Itu paling penting, research dan referensi. Dimana ketika kita misalnya kayak I love Oasis gitu, kayak gue suka banget Oasis nih. Oh pantesan, Iya. maaf bajunya Gue bro. suka Oasis gitu, misalkan gue suka ini gitu, Nirvana. Nah kita tuh punya kesukaan genre kita di bidang masing-masing gitu. Dan hampir mungkin ya bagi beberapa orang ingin menjadi band yang kita suka itu seru gitu. Contohnya genre kita misalkan saya suka popang ya. Terus ketika saya mau sama dengan idol saya pengen sama idola saya harus punya genre popang sih misalkan contoh. Ada orang beropini seperti itu. Tapi ada juga orang yang di luar sana bagi musisi-musisi yang lain pengen lebih di atas idolnya itu ada. Jadi kenapa kita harus nonton bukan kenapa kita harus nonton. Kenapa nonton konser itu dibilang seru bagi beberapa orang, mungkin bagi penikmat musik khususnya bagi ini nonton idolanya secara langsung itu adalah kayak part of base-nya dengerin musik lah gitu. Listening musik komplitnya itu di situ gitu. Ketika misalkan lagi healing gitu, lagi santai dengerin musik, enak nih. Lama-lama dengerin sampai hafal liriknya gitu kan. Terus pas ketika ada konser dari band ini gitu yang sering kita dengerin, yang sering kita hafal, masa nggak ada kayak pengen banget nih nonton ini, pasti ada kan bagi beberapa orang kayak gitu. Nah makanya kenapa orang nonton konser itu kayak seru banget, tujuannya sebenarnya itu dimana kita bisa melihat dia secara langsung gitu membawakan lagu tersebut, dan itu adalah menurut gue pribadi itu pas being of listening musik itu di situ. Bila juga beda ya, juga berasa. Bila beda ya. Kalau gue sih kalau nonton konser rockes soalnya ada Emosi. ya. Itu udah gembel. Aduh, mau. Sebenarnya Emang bener kan fakta iya, kan? sebenarnya fakta. Cuman kalau di mosing-mosing itu tuh lebih ke genrenya metal sih. Metal ya. Cuman kan buat ini sekarang ya, kadang-kadang orang kangen di zaman-zaman itu gitu, dimana kita dengerin salah satu band favorit kita Ya BMTH. yang itu Bring Me The Horizon itu dulu kan dimana deathcore gitu kan. Sekarang kan udah makin kesini dengan album baru yaitu Posthuman Next, itu kan agak sedikit substance genre gitu, kayak pertamanya dia deathcore, terus dia pindah ke EDM metalcore, sebelumnya juga ada tampil di rock. Nah, itu kan berarti kan sebuah pencapaian dari band tersebut Bring Me The Horizon, dari dia memulai dari genre ini pindah ke genre ini, pindah ke genre selanjutnya. Dan itu menurut gua kenapa banyak orang-orang tuh khususnya bagian musisi tuh pengen banget nonton konser, karena kita di situ mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, referensi baru, dan yang itu bisa menjadikan bagi musisi-musisi baru yang pengen lahir di zaman. Nah, bentar gue mau nanya, maksudnya ilmu baru itu apa? Dari apa tuh? Dari contohnya tuh yang biasanya kita misalkan kayak dulu main chord, misalkan chord gitar gitu. Oh, chord gitar. Maaf nih gue nggak tahu nih. Nggak apa-apa. Dan kita main chord gitar. Dulunya kita main progresif ya, dari C, G gitu kan. Terus ketika kita melihat musisi tersebut main, terus kita melihat performing suaranya, itu kayak ada
yang different level gitu, kayak kayak gini, ngolahnya kayak gini. Yang dulunya kita mikir susah ya nampil di atas panggung itu harus kayak gini, ternyata kita nonton konser secara langsung, ada part yang dimana di lagu tersebut keluar tapi di band kok yang mainin orang itu nggak ada gitu. Beda ya jadinya. Jadi kayak misalkan kita dengar lagu ada suara keyboardnya gini, ada suara IDM-nya gitu. Tapi waktu kita nonton konser, orang yang mainin IDM-nya nggak ada, orang yang mainin keyboardnya nggak ada. Nah ternyata itu adalah ilmu baru di mana ketika konser itu nggak harus ada orang yang main di bidang tersebut. Itu bisa ditampilin langsung, bisa diputar langsung ketika konsernya ada. Jadi diputar di mixer. Tergantung bandnya, misalnya ada single, band group. Tuh. Band juga itu ada punya pasarnya di semua fans-fansnya. Jadi band itu kadang-kadang ngikutin pasar kan, itu kayak BPH tuh dulunya kan kayak ngerok gitu kan. Nah sekarang kan jadi agak slow. Itu dia ngikutin pasar sih. Ngikutin pasar. Kalau lu apa nih, mau nanya apa nih? Tapi kalau lu udah pernah kayak ngeband manggung gitu nggak? Kalau ngeband manggung secara resmi sih ya belum ya. Cuman kalau kan dulu kan kita pasti Sebentar ya, mau ngambil air dulu nih. Ada pasti nih kan, lanjut. Bentar ya. dulu kan disclaimer ya. Jadi dulu waktu sekolah tuh kan pasti kan ya ada sekolah pasti ada event musiknya atau mungkin pentas seninya. Nah di situ bagi orang-orang kayak gue gitu kan, mungkin orang-orang viewer juga nonton pasti punya pengalaman kita ngeband bareng di atas panggung gitu. Itu salah satu menurut gue kalau dibilang tampil secara terlabel atas nama band lu tuh bukan. Cuman ketika lu udah bawain sesuatu lagu di atas panggung dan ditonton, nggak harus banyak ya. Ketika lu ditonton 2 orang, 3 orang, 4, 5 orang, menurut gue itu udah salah satu dari perform lu. Mau lu cuma ditontonnya 5 orang, 4 orang, menurut gua itu bukan ini mah ditonton 5 orang bukan konser. Nah, cuman kalau dalam artian perform, menurut gua ditampil 4, 5 sampai 6 orang aja itu menurut gua, apalagi 10 ya, itu udah termasuk ke perform. Nah, itu juga perform itu ngaruh juga ke mental. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut gue sih, lu kayak harus terbiasa dulu misalnya itu ditonton berapa orang dulu. Nah, ntar lu lama-lama kan meningkat tuh. Nah, itu namanya progres juga sih. Tapi kalau emang mentalnya nggak ada, dia bisa down ya, biar ntar kayak nyanyinya rada gagu-gagu gitu lah. jadi beda ya hasilnya, kurang maksimal. Nah, jadi guys, perform itu butuh sesuatu yang menurut gua harus dipahamin secara matang, bukan cuman sekedar main rapi itu sebenarnya kunci utama ya. Main rapi itu kunci utama, tapi yang paling bikin kadang-kadang bagi musisi atau mungkin kakak-kakak nih yang masih sekolah terus pengen perform pentas seni, itu sebenarnya satu mental. Iya, walaupun kalian si jago apa juga, kalau mentalnya kurang. Soalnya pengalaman pribadi aja nih, spoiler aja. Dulu pernah ketika gue khususnya pertama kali tuh pentas seni. Nah itu ada di mana satu event yang benar-benar gue kayak merasa gue down mental. Kurang ya? Bentar. Kan orangnya ada 4 ini. Oh iya lupa. Lanjut ya. Jadi kayak gue ngerasa down mental, gue merasa mental gue turun karena ya kaget aja gitu ketika lu biasa perform bareng teman-teman lu yang cuman ya tongkrongan misalkan kayak 5-4 orang, terus tiba-tiba pentas seni yang nontonnya jangan rame dah, satu sekolah aja nonton itu berasa kayak grogi. Udah bangga banget ya kayaknya. Iya, udah bangga banget dimana bangga nih, terus tiba-tiba naik panggung langsung sindrom down mental gitu, itu bahaya banget sebenarnya. Jadi itu bikin mental malu juga, bikin jadi malu juga. populasi kayak turun sedikit. Yang lu pernah nggak sih lagi manggung nih, terus lupa kode gitu apa sih namanya? Kunci. Nah, iya, chordnya. Itu menurut gue dari perform di atas panggung itu kadang-kadang kalau kita ngaruh banget ketika mentalnya turun, yang tadinya latihan gamingnya bagus, terus sebelum nampil kita main sebentar ngulik bagus, tapi ketika mental turun jadi nggak fokus gitu, pecah. Yang pertama orang-orang tersebut misalnya gitaris itu kan salah satu nggak kunci banget, karena kan pasti patokan itu balik lagi ke orang drummer. Cuman
gitar itu kalau misalkan udah melenceng dari chord aslinya jadi nggak enak gitu. Ketika suara kita C tapi gitarnya A ketinggian, nanti suara C ini kayak nggak nyambung gitu. Nah ini kayak gini juga pernah kayak seorang gitaris tuh hilang fokus tuh sebenarnya nggak, kalau menurut orang-orang yang berprofesional jarang sih, jarang. Cuman buat orang-orang yang kayak gue, teman-teman juga kadang-kadang suka ada dimana kita udah main bagus, jamming bagus, tapi pas naik jadi fokusnya hilang, malah ke penonton, nggak ngedengerin musik apa yang kita mainin gitu. Dan itu iya, juga betul. pengalaman tersendiri buat gua. Itu di situ. Tapi ngomong-ngomong, kalau itu lu pengen ada rasa pengen bikin lagu nggak? Apa udah ada? Nah itu kunci sih. Bahkan sampai sekarang juga kalau misalkan ditanya pengen punya lagu, pengen banget ya. Soalnya disclaimer, gue sama Sal ini adalah salah satu kita setim lah ya kan, setim, terus pengen punya tujuan, pengen punya lagu. Cuman ya namanya pencapaian orang gitu kan, terus masa depan orang kan kita belum ada yang tahu ya. Kesibukannya Iya, juga. kesibukannya masing-masing. Cuman kalau misalkan ditanya pengen punya lagu apa enggak, Pasti pengen pasti sih. pengen, pengen ya. pasti pengen. Berarti lu udah punya grup band nih, satu grup. Udah ada. Udah ada. Ya, walaupun dalam artian kita belum pernah tampil secara resmi, bahkan cuman tampil secara resmi, dan itu membawakan setlist yang cover aja bahkan belum. Cuman kan dalam artian kalau kayak gitu pasti pengen banget lah punya lagu tersendiri. Soalnya gue juga pernah lihat lu berdua latihan terus ya kan di studio ya. Ya itu di studio. Nyawa itu. Nyewa. Nyewa studio. Gue kira punya lu pada kan. Kalau gue lihat di Instagram, malah latihan ini nih musik-musik nih, kayaknya mau calon-calon nyanyi gitu, Iya, mau amin konser aja dah, di musisi, iya. Amin aja deh pokoknya. Nah, abis itu kan kita kan tadi udah bahas nih keseruan konser kan, udah diulik-ulik semuanya kan. Nah, gue mau nanya nih, kan keseruan konser itu kan udah sering gue denger ya kan. Nah, terus gue mau nanya nih, dari musisi itu apa sih pengalamannya? Ada pengalaman nggak sih sebelum kita, maksudnya mau masuk musisi ada pengalaman nggak sih? Harus ada pengalaman atau apa? Dites dulu kah? Itu menurutnya gimana? Sebenarnya untuk menjadi seorang musisi itu dibilang susah, dibilang mudah, ya mudah. Maksudnya apa yang diambil konser itu apa gitu? Nah, itu. Ya itu tadi, kalau dibilang jadi musisi itu pengalaman, terus juga caranya menikmati musik itu kayak gimana gitu. Kan sekarang banyak orang yang pengen cepet aja nih bikin lagu gitu. Pengen pengen ini. Cuman dalam ngulik-ngulik nggak ngulik dalam semuanya lagi. dalam lagi. Karena kan kalau Kenapa tuh nggak ngulik dalam lagi? Nah, kurang tahu. Cuman kan kalau misalkan ditanyain musik itu kan seni. Iya, Seni betul. itu abstrak. Jadi ketika kalian mau mengulik sesuatu khususnya di bidang seni, itu kadang-kadang ada orang ngasal, tapi tiba-tiba jadi suatu hal yang luar biasa. Cuman bagi seseorang yang udah masuk ke dalam dunia musisi, itu melakukan sesuatu yang kayak gabut gini-gini, itu bahkan jadi suatu referensi untuk dia menciptakan lagu baru. Nah, makanya ketika di pengalaman, yang paling penting untuk menjadi musisi itu adalah konsisten. Konsisten. Kuncinya itu ya. Kuncinya konsisten. Karena kalau nggak konsisten, kita bisa aja berhenti di tengah jalan. Karena untuk sampai ke titik jadi musisi itu nggak gampang. Banyak band-band yang udah terkenal, semakin majunya zaman, semakin ada yang maju, semakin ada yang tenggelam. Berarti kayak kita lah, kita harus bikin konsisten nih podcast, channel, ya kan. Segala podcast aja tuh ya, ada vlognya, ada keseru-seruannya, biarin audiens tuh, wah, tertarik gitu sama podcast kita. Udah ngantuk bang. Makanya kata kuncinya apa Kak? Apa tuh? Subscribe. Bener, like gitu kan, bunyi loncengnya ting-ting. Biar makin semangat juga kita. Benar. Bener-bener aja tuh bocah. Itu ya, berarti kita harus konsisten buat lagu dan lainnya ya kan. Lu pernah gak sih lagi ngamun terus mau bikin album gitu, pernah gak sih kayak gitu, pikirin gitu nggak? Pernah. Kalau dibilang pernah apa enggak? Itu dulu. Misalnya lagi berak nih, mau nyanyi apa gitu, pernah gak sih pikir mau buat album gitu? Pernah sih, karena kalau biasanya tuh kalau gue pribadi gue aja,
apa ya, honestly tuh gue kayak apa, ini jujur ya. Ya nggak apa-apa, belak-belakan aja. Bohong boleh nggak bohong? Jangan dong. Jujur tuh gue kadang-kadang apa ya, ketika gue termenung sendiri gitu, asik. Skena banget ini kayaknya. Gue termenung sendiri gitu kan. Kadang-kadang kayak ngapain ya, udah jenuh gitu, nggak mau ngapain lagi, udah nggak tahu gitu. Kayak main game udah terlalu udahlah, udah bosen juga, keluar nggak usah. Akhirnya titik hening itu menjadi satu kunci gue buat kadang-kadang melakukan hal sesuatu gitu. Kadang-kadang gue ngambil gitar lah, terus ngulik kunci lagu, nanti yang gitar terus lagu. bikin record di TikTok gitu ya. Oh bukan ya? Bukan. Bukan. Kadang-kadang kayak gitu, nulis lagu lah, kalau misalkan emang udah gabut, nulis lagu, ngerjain sesuatu gitu. Sebenarnya itu kuncinya. Kalau Apa tuh kuncinya tuh? Kunci L kan? bener mobil ini. Kuncinya itu. Kalau lagi hening tuh kadang-kadang ada aja yang muncul di otak. Ada ya. Sama sih gue juga, kalau misalkan bengong tiba-tiba kesambet, gak tahu tuh kesambet apaan. Terlejim lah gitu. Tapi biasanya kalau lagi nggak ada kerjaan kayak gitu, pikiran-pikiran kayak gitu tuh keluar ya? Iya keluar. Karena kalau dibilang di bidang hal musik ya khususnya, musik itu sama kayak ahli LG, bener ya? Apa? Ahli LG bener ya? Ini lebih keren nih. Otot-otot gitu. Kayak konsisten itu tuh salah satu kunci untuk bisa sih sebenarnya. Karena kalau nge-gym setengah-setengah kan kurang juga. Betul. Betul. Apalagi kan banyak tuh orang-orang nge-gym kan, mau latihan setiap itu lihat TikTok, lihat contohnya gimana. Ada sih. Udah banyak sekarang di TikTok, di YouTube. Tutorial ya kan. Iya. Ribet sih ya. Iya, tutorial. Kadang ada gue nge-gym nih orang ya kan. Dia setiap mau nge-gym tuh lihat tutorial di HP karena gue peduli ya kan. Saling bahu lah ya kan. Yoi. Jadi nyindir gitu. Enggak dong. Enggak banyak. Bahkan yang tim nge-gym tuh yang gue kenal tuh ada orang, kalau misalkan mau membangun tempat gym itu adalah solidaritasnya kan. Karena kalau misalkan kita salah gerakan aja tuh bikin cedera gitu. Apalagi kalau misalkan lu mau main back tiba-tiba main paha terus salah gerakan, itu bisa cedera. Bener gak coach? Ya kan? Iya, terus atau pola makanan harus dijaga gitu sih. Itu sama kayak bidang musik. Ya, proses juga konsisten. Iya sih. Apalagi Ya, kalau nggak konsisten, ya udah berantakan nanti ya. Iya. Kalau setengah-setengah gitu, Iya. nggak jadi. Gak bakal. Minum dulu ya? Iya, minum aja dulu. Ya kan. Terus gue juga mau nanya nih kan, tadi kan udah tuh yang mau diambil dari konser kan. Nah, gue mau nanya nih segelintir dikit aja sih. Kan lu kan ini kan, balik lagi deh pertanyaan selanjutnya yang tadi awal. Lu pernah nggak sih nonton konser tuh sampai kelar konser tuh jam berapa jam sih? Tergantung sih, beda-beda ya. Biasanya konser tuh mulai kadang-kadang ada dari siang, sore. Cuman kalau misalkan kita nonton konser yang benar-benar kayak isinya konser, ya kan, event konser itu biasanya sore sampai malam gitu. Dan kalau event, nah itu kadang-kadang beda lagi. Misalkan ada event gimana, ada pameran apa, nanti ngundang band apa gitu. Nah, jadi konser sama event tuh hampir 11-12 sebenarnya. Cuman kalau padatan ya lebih padat konser. Padat konser ya? Karena kalau konser kan otomatis ngundangnya setlistnya nggak cuma misalkan band 1, band 2, band 3, pasti konser tuh ada yang, bahkan konser tuh ada yang day 1, day 2 gitu. Iya tuh bener tuh. Press apa kalau misalnya tiket itu day 1, day 2 terus. Iya, day 1, day 2. Ada lagi. Apa ya, gue lupa namanya. Apa tuh Bang kira? Press release apa sih? Bukan. Pre-sale. Nah, iya itu. Soalnya kan katanya nih di lapangan Yon Bekang ada mau konser nih. Ini Wah, sih. iya sini. Di sana gede-gedean gitu kan, walaupun gua orang nari tapi nggak bisa sembarang masuk kan, tetap aja gitu. Soalnya beda generasi juga, susah kita orang sini aja kita susah buat nonton gratisan. Kadang-kadang ada loh di beberapa daerah sih, nggak ini juga nggak setiap bulan ya, tapi ada aja loh
Bahkan tadi aja kalau nggak salah gue lihat di platform sosial media itu ada konser gratis yang benar-benar itu sering pure banget. bayar, Iya. pure nggak bayar. Iya. Itu. Waktu itu ada di Gor Pajajaran nggak salah event, maaf ya ibu. Maaf. Disclaimer maaf nih teman-teman ya, maaf banget. Ada itu. Iya. Ya, event berarti Event, jatuhnya itu event, event. ya. Event. Iya. Karena Ada platformnya kolaborasi gede-gede kan. sih, iya. Kalau kolaborasi itu pasti event. Kalau di sini mau bayar. Iya. Jangan dong. Nah kan, nah gue mau nanya lagi nih, lu nggak takut apa di musisi takutnya ketinggalan zaman gitu? Nah itu tuh. Itu kan ada tuh orang kaku gimana gitu, Ya, itu sampai tuh sentuh gini. Kayak kalau tadi nembak pertanyaan itu kayaknya langsung jatuh banget soalnya Gimana kadang-kadang tuh? kita tuh bagus, kadang-kadang misalkan kita konsisten bagus, banyak yang dengar itu misalkan kayak mentok-mentok 20 tahun, 15 tahun gitu. Cuman kan untuk kesono-sononya pasti kan musisi baru lahir lagi dengan genre yang baru lagi, dengan konsep dan material yang baru lagi. Dan itu yang ditakutin untuk setiap musisi yang pengen karirnya tetap high perform gitu. Contohnya kayak Oasis. Selain Oasis ada lagi nggak? Oasis ada lagi Banyak sih nggak? sebenarnya Banyak kayak sih. Green Nirvana. Day gitu, Nirvana. Cuma kan kalau Nirvana kan memang udah mati karena kan vokalisnya. Kenapa tuh Vokalisnya mati? kan udah bubar. Oh, udah bubar, udah bungkus lah Iya, maksudnya. jadi waktu itu 1994 itu Kita belum lahir itu Mei ya. ini juga saya nggak tahu nih. Masih di ujung langit-langit nih. Itu vokalisnya ya itu mati bunuh diri. Oh. Vokalisnya, Kurt Cobain. banyak kok musisi yang bunuh diri kayak Iya, rapper. Itu di luar negeri ya. Kalau di Iya, Indonesia ada nggak sih kayak gitu-gitu? Kalau di Indonesia Kayaknya gue belum ada ya, gue lihat-lihat deh. mungkin Jangan dong, untuk jangan di sampai Indonesia dong. mungkin ada, cuman kalau Nggak sebanyak kayak yang yang di di luar luar, negeri. iya. Karena kalau di Indonesia ya itu lebih banyak yang dia tenggelam gitu, tenggelam sama zaman gitu. Nah itu Karena- dia pertama kayak naiknya langsung setahun doang. Iya. Nah setahun depannya down gitu. ada yang kondisi gitu. Kayak Kalau orang band luar kan naik terus tuh. Sekarang kan konsisten. Nah kalau di sini tuh kayak tahun ke tahun malah Turunnya. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang apa bang namanya, dia musisi apa band-band lokal gitu, dimana dia pernah bagus di zamannya gitu, terus menghilang beberapa tahun gitu kan. Terus pas undang lagi, yang kita respect itu adalah dulu kita dengerin ini waktu SMP nih gitu. Ada yang dengerin waktu SMA Ah, nih. gue dulu SD pernah dengerin lagu apa sih Apa tuh? namanya? Dewa. Dewa. Apa? Balangku. Balangku ada lima. Iya, itu sering banget. Dari kelas 1 sampai sekarang masih inget nih. Kayak apa? Kayak barusan tuh Dewa. Ya kan waktu dulu kita nonton kayak SMP, SMA dengerin. Cuman hilang kan. Tapi Cuman sekarang lagunya tuh masih apa ya, masih abadi sampai sekarang, bahkan orang juga Masih sering di setel. masih sering diputer, sering dibawain tuh sekarang. Nah ketika mereka comeback nih, naik dari misalkan sekarang kan 2024 nih, ada konser Dewa. Nah kita tuh wah legend, pasti kita nonton dong. Nah itu bagusnya ketika kita udah punya nama, kita label kita udah naik, ketika kita mungkin jangan sampai hilang. Cuman ketika kita tenggelam zaman, ketika kita ada call out untuk panggilan lagi, itu kadang-kadang bisa membuahkan sebuah legend nih, pasti ada ini pengen nonton gitu. Gitu. Jadi banyak banget ya cerita-ceritanya ya. Revolusi sih sebenarnya. Oh, revolusi yang namanya. Iya kalau kata gue sih musik tuh nggak pernah mati sih. Nggak pernah mati, Nggak betul, pernah iya. mati. Jadi lu pergi aja pasti nyetel musik. Nah, Tapi musik jangan sampai nabrak. Kasihkan ntar Iya. ya. Yang nabrak, aduh, bahaya banget. musik juga bisa bikin kita berubah mood. Iya. Apalagi Parah kalau banget sih. pernah gue sumpah, debat gue sekarang nge-gym tuh dengerin musik. Sekarang tapi gue nggak berangkat tempat nge-gym, sekarang gue nge-gymnya di rumah. Dengerin musik gue pagi-pagi, tapi lagunya lagu-lagu ini karena ada lagu daerah, lagu-lagu hip-hop, lagu-lagu gini jarang deh, lagu-lagu DJ. Aduh mas berisik amat sih nih. Mobil lagi. Gitu. Numpang lewat dia, numpang lewat. Mau lewat ya biarin. Jadi gue sering emang bener sih kalau misalkan lagi jenuh tuh orang-orang kenapa sih selalu dengerin musik, kan ada tuh yang lain dari musik, kadang merotal ya kan. Masya Allah aja nih. Gitu. Ya kan, nah terus lu ada nggak pengalaman Jol
mau masuk musisi gitu-gitu ada nggak? Kalau gue sih dulu pernah pengen, cuman mungkin bukan bakatnya di situ kali ya. Jadi Bukan ya. sempet latihan kayak gitu, kayak emang kayaknya bukan bakatnya, emangnya gue lebih di olahraga gitu. Olahraga pantesan Atlet nih. Ada. Mantap banget ya. Jadi kita tuh harus apa ya? Dibilang konsisten harus konsisten sih Harus sih. benar. Karena kalau misalkan Kunci nggak utama itu. iya kalau misalkan nggak konsisten nih ya udah ambruk semuanya. Yang apa yang kita mau capai itu susah gitu ya kan. Terus kita juga kalau misalkan mau apalagi kan sekarang kan banyak nih orang-orang lulus SMA kan bingung kan dia mau kemana ya kan. Ya kan terus kalau misalkan aku bingung nih mau SMA ya kan mau apa kan pasti kan ada juga dananya atau ekonominya lah bahasanya ekonominya kurang atau gimana kan itu kan selalu di apa sangat kurang banget ya kan. Nah gue mau nanya nih samping kita nih dia lulus SMA katanya wah gajinya gede banget cok Langsung kerja nih ya. Yoi. Makanya Langsung kerja. beri motivasi buat teman-teman nih ya kan supaya teman-teman semangat ya kan jangan baring HP terus ya kan itu bahaya banget ya kan buat mental juga ya kan sekarang juga banyak tuh lulusan SMA mau mabat pembunuhan terus Kriminal naik ya. naik ya kan terus bullying itu dahsyat banget sih mendingan kayak nyari apa kesibukan kayak musisi ya kan itu jelas banget ya kan udah lulus SMA jadi kita gak mau ngapain pun kita enak gitu. Nah gue mau nanya ke lu nih Iya. katanya lu ini kan udah kerja pengalaman ya kan sedangkan orang-orang tuh susah banget cari pekerjaan tapi lu gampang banget kenapa tuh? Pertama Apa sih, apakah ada ordal? nah, penting banget sih itu penting. Oh iya itu pasti penting ya. Iya sih. Iya. Emang penting kalau gimana ya? Kalau kita nggak ada orang dalam tuh kerja tuh susah masuknya. Iya, bener. Lu mau nyari di mana juga tergantung sih kalau kantornya tuh kayak apa sih yang lamaran banyak apa namanya? Yang Job fair, walk in interview ya. walk in interview. Nah, kalau itu ya, sih pasti bisa tuh kalau nggak ada orang dalam. Cuman kan saingannya berat. betul. Banyak banget. Nah kalau gua baru lulus di sana tuh waktu bulan-bulan kemarin. Bulan Maret berarti bulan Maret, April. Mei. Ya. Mei. Bulan segituan. Gua baru lulus. Gue di share info sama temen gua nih. Nih mau jaga di sini nih. Kata gua masih baru lulus kan ya. Daripada gua di rumah nggak ngapa-ngapain, kata gua. Kerja di mana nih? Kata temen gua tuh ada di daerah Jakarta. Kata gua, ya udah, gua langsung gas aja nih, langsung ngelamar, gua siapin lamaran, gua semangat dah tuh. Nah, gua ngelamar, cuman Terima. Itu ada Kayaknya pasti kita terima. Jeda berapa minggu lah ya palingan ya. kan interview jeda dulu nunggu kabar ya kan. Habis itu gua alhamdulillah tuh terima ya gara-gara gua ada pengalaman juga tuh gua kan SMK. Oh, pantes SMK. Kadang kalau gue potong nih, karena kan SMA tuh langsung kuliah kan. Iya betul. Iya kan gue tahu. Biasanya patokannya tuh habis SMA pasti kuliah. Iya. Ya kalau SMA Sekarang kan apalagi kurikulumnya kan udah beda banget ya kan sama sekarang. Kalau misalkan zaman sekarang tuh kurikulumnya kurikulum merdeka, ya kan. Dia tuh kalau misalkan di SMA tuh sekarang dia nggak ada jurusan IPA IPS nih, ya kan. Jadi dia semua itu belajarin, tapi si gurunya ini matokin anak ini misalkan lu mau masuk teknik, ya lu masukin ke biologi, ke IPA dan matematikaan lah pokoknya, ya kan bener kan? Nah kalau misalkan multimedia berarti masuknya ke apa tuh? Desain, ya kan terus coding, Arsitek, gitu. Iya masuk tuh. Berarti lu SMK ngambil coding apa tuh? Apa multimedia apa sama aja? Kalau multimedia kan tuh kayak semuanya diambil tau. Kan ada yang multimedia, ada yang broadcast, ya kan? Iya, Ada yang broadcasting. di kafe nih. di kafe kan. Banyak. Bukan kerja di kafe dong. Di kafe. Di kafe, nongki dokter. Yoi, nongki nanti. Ada lagi tuh kalau gimana ya? Ada yang multimedia kayak masuk semuanya tuh IT juga masuk dia. Nah, gua lebih mendalamin sih desain grafis sama IT kalau gua.
Wah, berarti lu di kafe, berarti lu bisa gambar-gambar, bisa apa, baju-baju kayak bikin baju gitu bisa dong Desain lu. baju, Bisa desain baju ya, poster, poster, Nah, poster pemilu. Apa peringatan dari Gambar masa depan negara bisa nih. itu kan banyak pasti Iya, kan. gambarin tuh masa depan negara gimana nih. Iya. coba tuh. Kamu pasang dong. Orang di situ. Oh, berarti lu di kafe ya? Gue DKV, gue lebih ke mendalamin ke DKV sama IT. Boleh lah, nanti kita belajar-belajar. Bapak juga di kuliah juga ada pelajaran dasar-dasar di kafe ya kan. Karena gua lulusannya SMA, jadi gua belum tahu, masih awam lah. Apa sih di kafe itu? Bahkan ini juga kan gua modal apa sih? Modal konsisten aja, nekat juga. Modal nekat. Iya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih udah lulus SMA, jangan rebahan santuy. Cari scroll kan punya HP, jangan main game terus, ya kan? Ya, kalau kata gue sih lu kayak lu tanya ke diri lu sendiri nih, lu maunya apa di SMK tuh, lu fokusin ke satu, Nah, lu itu. konsisten. Apalagi sekarang kan di SMA tuh kan teman-teman tuh udah sistem kurikulum merdeka masalah. Bener kan? Ya kan, jadi fokusin, jangan sia-sia, jangan kerjanya bully mulu. Gedek gue kesel gue lihat di berita pembulian, pencabulan, astaga. Nah, Itu gue miris juga banget, Cok. gimana ya, gue ngasih saran sih, lu kalau jangan ikuti standar TikTok kalau kata gue. Iya, karena apa namanya orang-orang sekarang ya, actually itu dia apply kehidupannya tuh dia standarisasi TikTok gitu. Bahkan beberapa influencer TikTok tuh bilang kayak sebenarnya tuh standarisasi TikTok tuh merusak kehidupan. Iya, benar. Kok bisa merusak kehidupan? Kenapa? Karena contoh paling kecil ya. Kayak gue cowok, gue punya cewek nih. Nah, nanti di pikiran cewek itu di sosial media nih cowok tuh harus berbuat kayak gini, cowok tuh harus kayak gini, cowok tuh harus kayak gitu, cowok kayak. Nah, itu kayak patokannya cowok tuh harus kayak misalnya kayak harus kayak punya duit dah. Punya duit. Wah, iya, pasti tuh doang. Harus Kan derajat kan kalau cowok kan duit. Iya kan, kalau cewek apa tuh kan? Jangan ya. Itu sih. Itu kata gue standarisasi itu benar-benar merusak parah. Cuman dan gue sebenarnya lebih notice ini ya, menotis standarisasi TikTok tuh dari dimana ini tuh menginfluence anak kecil loh. Yes, Menginfluence karena kita tuh banyak influencer Indonesia tuh sebenarnya yang lebih bagus. Cuman kadang-kadang ada aja nih. Ini gue nggak sebut label siapa, gue nggak nenggol siapa. Cuman kayaknya ya, gue pernah nemu satu video yang menurut gue wow, sampai segitunya ya TikTok mengaruhi anak tersebut. Jadi ketika ada orang nih, dia kayak ketemu anak lah di jalan gitu, ketemu anak. Terus ngapain di sini gitu kan? Nggak pulang ke rumahnya gitu. Itu anak kecilnya gue juga nggak tahu dia spontan jawabnya apa gimana, apa emang udah dipikirin kalau ketemu orang jawab gimana. Dia tuh mikir nungguin siapa tahu bagi duit, siapa tahu bagi HP, yang penting gue udah yang penting gue udah follow. Nah itu sebenernya ada kan kemarin yang lagi rame tuh si itu lah pokoknya. Ya kan, gue takutnya ini makin dewasa dia makin gede nanti malah ngemis-ngemis ke orang, jadi kayak gitu dia nggak ada kepercayaan buat bekerja. Gitu. Tuh. Jadi Iya sih benar ya. TikTok tuh harus apa ya, kalau orang main platform sosial media manapun lah. Sebenarnya sih bukan salah TikTok ya, Iya, bukan salah orangnya. Salah orangnya. salah Karena orang tuanya lah. namanya Cara influencer didiknya itu gimana. apa dipertanggungjawabkan gitu apa Iya. yang dia perbuat gitu. Karena sekali dia notice salah, dia ngasih tahu salah, pasti antara dia kena hujat atau kena pujian. Itu susahnya jadi influencer yang baik. Lagi kalau kata gue orang-orang sekarang sih banyak banget yang butuh validasi. Nah, Keren banget. Asli bahasa keren banget. validasi. Jadi lu kayak butuh-butuh pengakuan publik. Ya, Jadi jatuhnya kayak pick me. Betul. Jadi lu kayak pengen banget dipuji orang, tau nggak? Nah, jadi misalnya kayak bawa motor bagus nih. Oh, pasti tuh banyak yang Nah kan, lu kan dipuji nih. Nah sekalinya lu dipuja, lu kayak down gitu. Iya. Nah itu sih takutnya gitu doang. Ya, ke bawah nanti dia sifat itunya ke bawah. mental lah bang. Iya. Habis itu kan lu kerja nih di Jakarta. Iya. Masih lanjut gak? Sekarang sih gua
Udah enggak, cuman ada lompatan. pindah ya? Udah pindah ya. Nah. Mau kemana tuh rencananya nih? Lompatannya apa Udah lompat? ada. Apa lompat tali? Apa gimana nih? Apa lompat dari gedung? Nggak bernyawa ibarat. Parkur. Apa parkur? Apa tuh? Ada gua di Ada lah perusahaan Ada lah, masuk lah ya. Ada. Ya sih gue dengar dari teman-teman lu lagi giat banget nih katanya nih Iya, buat gua buat nabung ya kan. nabung untuk masa depan lah. Masa depan ya pasti lah ya kan. Sangat tinggi banget itu ya. Walaupun teman-teman lu di lingkungan temen lu tuh kuliah, walaupun itu tapi lu harus ada juga buat kerja ya kan, buat nabung juga buat masa depan lu kan. Nah, kasih tahu tuh tips buat teman-teman di rumah atau dimanapun nih yang semangat buat belajar buat kerja atau gimana tuh cari yang penting halal aja. Iya sih. Kalau menurut gue ya, kalau orang itu sih tergantung kita sama orang tua kita nih. Kalau misalnya orang tua kita buat mendukung kuliah, ya kalau lu nya mau juga kuliah silakan. Cuman kalau lu mau hidup kayak gua kayak pengen mandiri nih, pengen punya pengalaman lebih, nah lu bekerja. Cuman lu harus punya mental yang Kuat ya. Kalau kerja tuh cuman ya nggak gampang. Lu harus kuat kayak cacinya, jomelin segala macem. Nah gitu sih. Tapi sama kayak musisi tadi tuh ya harus kuat mental semuanya berarti digabungin lah ya kan. Gitu juga main otak, main fisik semua itu kena semua tuh. Nah, kita ini udah sesi-sesi mau terakhir nih kayaknya nih. Iya kan kita mau baca-baca komentar yang di Oh yang kemarin ada yang Kemarin nanya ya? yang nanya Ada yang tuh. nanya kemarin di Iya. komentar Belum video jawab. sebelumnya. apa tuh? Udah pada nonton belum maksudnya? Nah, nonton dulu kalau misalkan belum kalau itu ya. iya jadi harus nonton dulu biar nyambung. Betul nih, terus nyambung sih. Walaupun mau udah nekat juga. Apa sih? Coba Kak bacain dong. Kita bacain ya. Apa tuh kak? Apa tuh? Kemarin ada yang nanya dari Arif siapa nih? Arif Arfiansyah Arfiansyah, 3111. Katanya, "Kak, spill biaya hidup di Jepang untuk mahasiswa berapa?" Katanya itu. Nah, karena kan gue kemarin juga kan tentang dia mau ke Jepang ya kan, mau interview sama orang Jepang, Orang padahal Jepang. mah interview buat pelatihan doang teman-teman. Nah, makanya kasih tahu nih supaya teman-teman ini nggak salah paham bahwasanya lu bukan mahasiswa tapi lu mau bekerja di sana buat mau nabung, nanti pas udah dapat duit atau dapat istri di sana bawa ke sini kan. Aduh, kita nggak tahu. Ini watashi apa nih? Coba dong kasih tahu dari Lebih spesifiknya kayaknya hidup di Jepang aja nggak sih? Karena kan kalau mahasiswa kan masuknya include-nya kayak lebih ke hidup juga, kerja juga. Jadi pekerja mahasiswa tuh bisa masuk ke ini pertanyaan ini. Kalau tahu ya, gue mau ngurusin nih. Kalau biaya hidup tuh tergantung UMKM sih kalau menurut gue. Bener nggak? Bener nggak sih? Bener. Nah, misalnya kayak lu hidup di Bogor sama Jakarta kan pasti jauh kan? Jauh. Nah, itu tergantung pendapatan UMKM apa sih? Bener kan? Iya, bener, UMKM. UMKM. apa iya om dia mau dagang UMR. UMR kak. katanya UMKM biaya aja Enggak kira-kirain beli barangnya gitu. Iya, kira Harga barang kayak gitu-gitu makanya. Jadi gimana nih? taruh ini mau jelasin dulu bener ini Oh, mau jelasin dulu, Mas. gimana Kayak UMR tuh kayak Jakarta misalnya gajinya segitu kan pasti biaya hidupnya naik karena kan pusat. Nah kalau kayak di Bogor itu biaya hidupnya masih kayak murah kayak di Jogja, Bandung, masih kota-kota murah kan, pendidikan juga bukan kota-kota pusat. Kalau menurutku itu tergantung tapi UMR. kalau misalkan kayak ada tuh temen gue ke Solo ya dia beli makanan nasi padang ceban tapi dapat banyak itu di sini dapat ceban Coba aduh. Apa tuh? Jadi Solo tuh masih kan jatuhnya jauh banget dari pusat kan. Kalau kita kan masih kayak berapa kilo lah. Kalau Solo kan udah ratusan kilo. iya ya itu kembali lagi sama menteri-menteri itu semuanya itu yang ngatur. Ini padahal ini belum oh iya dibahas ini. baca nih Kak sepil biaya hidup di Jepang untuk mahasiswa berapa padahal bukan mahasiswa ya pekerja jadi Ya lebih, TKI ya lebih ininya kita ke hidupnya aja. TKI bukan itu apa Ya tuh? untuk biaya hidupnya ini untuk semua ya bukan untuk mahasiswa, Iya. untuk orang Indonesia yang bekerja di sana atau hidup di sana dah. Itu kalau buat biaya hidup sih itu sebenarnya tergantung orangnya.
irit atau dia boros gitu. Nah, tapi kalau emang standarisasi ini dia ini apa? Nggak terlalu gede, nggak terlalu ini juga. Misalnya gaji di sana UMR-nya 28 misalnya. Pakai rupiah biar enak. Misalkan Iya, misalnya UMR di sana 28 juta. Misalkan nih. Misalkan ini kan UMR-nya 28 juta. Nah, dia sebulan tuh dia pengeluaran kalau yang irit bisa under 5, bisa di bawah 5. Tapi kalau yang boros kayak beli barang ini skincare lah segala macam. Nah, itu bisa lebih sneaker tuh. Jepang kan sneaker nggak berhenti boros pasti. Iya, jadi kembali lagi itu tergantung orangnya. Tapi kalau emang ini nanyanya buat apa kerja di sono, apa mahasiswa di sono, itu tergantung. Kalau mahasiswa beasiswa kah apa dia mandiri? Kalau mandiri bisa lebih gede. Karena ada kan yang apa universitas di Jepang itu yang digratiskan buat apa beasiswa. Ada kan? pasti ada. Ada kan? Ada. Tapi juga kalau nggak salah gue dengar sih katanya dapat juga apa kosnya gitu dari universitasnya. Tempat tinggal sama uang ini. Iya, uang tambahan kos itu. Tapi kan maksudnya kan kalau misalkan tempat tinggal kan ada yang di kota, ada yang kampung ya kan. Ya, itu beda-beda kan kayak misalkan kita itu kembali lagi tadi UMR ininya apa negara sana. Iya kotanya di sana. Daerah. Kan setiap kota, setiap daerah kan beda-beda. Nah, itu. Kalau lu kemana nanti rencana ke Tokyo atau di Tokyo, Shibuya, Akabuya, kalau Bilabong. Suruh 45. Bojong gede sih, bojong gede. Kalau buat tempatnya sih belum tahu. Itu ntar tergantung LPK. LPK itu apaan tuh? LPK itu tempat pelatihan gua ntar. LPK tuh apa tempat pelatihan kayak ke Jepang, ke Korea gitu disebutnya LPK. Tapi ada namanya lagi. Nah, kalau buat tempat gua ntar LPK-nya LPK Garuda itu di Cilengsi tempatnya. Oh, Cilengsi. Deket dong sini loh. Deket. Gak bisa balik. Iya. Cilengsi sana Pak. Mohon maaf. Ke sana kemana ya? Iya. Itu ya. Jadi udah kejawab ya. Jadi garis kata kuncinya tuh bukan mahasiswa tapi pekerja ya kan. Nah, dia mau nabung buat masa depannya, walaupun nanti kita nggak tahu kan posisinya dia di mana ya kan, maupun di kota atau mau di kampung ya kan, yang penting halal aja. Ya, jadi warga negara sono lagi. Iya. Watashi ini. Kalau bisa nanti bawa Atex dress. Calon istri. Jangan deh. Masih belum cukup umur atau? Oh, belum ya. Iya, ntar kan masih harus kuliah dulu ya. Ada lagi kan bener yang mau ditanya-tanya? Kayaknya cukup ya sih. Orang pertanyaan itu doang. Oh, itu doang. Iya. Makanya buat ya kalian yang mau tanya-tanya langsung aja. Harusnya mungkin buat sesinya harus banyak banget tanya, komentar biar pembahasannya juga lebih panjang. Jadi nggak usah malu, nggak apa-apa hujat di situ nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kan kita bisa mengkoreksi kita kekurangan. Research juga untuk buat YouTuber baru gitu kan, terus tempat kita baru juga harus banyak masukan dari kalian. Makanya jangan lupa apa teman-teman? Subscribe dan subrek ya. Bunyi loncengnya tuh di bawah ting-ting ya. Udah itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ke depannya. Semoga teman-teman nih Aca dan Maul tetap semangat. Mau teman saya tuh kerja di Citerep. Salah, Citerep sono. Sekarang saya yang salah ya. Salah, Anda salah. Muter-muter. Citerep sono. Ya, semoga teman-teman bisa semangat lagi ke depannya. Terus saling support lah, saling solidaritas, jangan putus terus. Ikhwannya Ikhwanul Islaminya solidaritasnya semuanya lah pokoknya. Oke, sekian dari podcast malam ini ya. Malam ini sampai jumpa dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.